Rabu, 24 Juni 2020, warga di sekitaran Tol Singosari, Mojokerto dibuat geger lantaran ditemukannya tubuh wanita yang sudah tak bernyawa di sekitaran jurang hutan Tahura Tol Singosari. Tubuh wanita itu dibungkus dengan sarung. Wanita malang itu diperkirakan baru beberapa hari dibuang di sana. Kuat dugaan jika wanita itu dibunuh. Sayangnya tidak ditemukan identitas jadi korban. Polres Mojokerto yang datang ke lokasi lantas membawa tubuh wanita itu ke rumah sakit untuk dilakukannya visum. Dari hasil pemeriksaan, ternyata korban dipukul kurang lebih 4-7 kali di kepala. Hal itu didasarkan penemuan 5 lubang di kepala bagian kanan dan ada lebam di leher. Korban pun akhirnya bisa diketahui identitasnya setelah dari baju korban ditemukan uang 300.000 yang dibungkus dengan secari kertas. Di kertas itu tertulis beberapa nomor telepon. Dan setelah dihubungi, ternyata itu adalah nomor telepon ayahnya dan teman dekatnya. Korban adalah wanita berusia 21 tahun bernama Vina Aisyah Pratiwi. Ia beralamat tinggal di Porong Sidoarjo. Apa yang sudah terjadi pada Vina hingga Vina harus dibunuh? Dan siapa pelakunya? Berikut cerita lengkapnya. Awal Januari 2022, Vina berkenalan dengan pria asal Porong Sidoarjo. Ia bernama Mashud Andi Wiratama. Sejak saat itu, keduanya sering jalan bersama. Andi merasa nyaman dengan hubungan pertemanannya lantaran Vina enak diajak ngobrol. Begitu juga dengan Vina kepada Mashud. Vina bahkan banyak bercerita tentang masalah keluarganya pada Mashud. Kepada Mashud, Vina bercerita jika ia ingin membahagiakan ayahnya. Namun, kondisi itu tak sama dengan kakaknya. Vina bercerita jika hubungannya dengan saudaranya itu tak harmonis. Singkat cerita, curhatan Vina membuat Mashud simpatik. Suatu hari, Vina bertanya pada Mashud, apakah bisa meminjamkan uang. Pria asal Porong itu pun menyanggupinya. Setelahnya beberapa kali Vina meminjam uang kepada Mashud. Mulai dari 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Tentunya hutang-hutang tersebut selalu dibayar oleh Vina. Hingga suatu hari, Vina mendatangi Mashud. Gadis itu bercerita jika ayahnya sedang membangun rumah. Karenanya ia ingin meringankan beban ayahnya. Vina meminta tolong pada Mashud agar dipinjamkan uang dengan nominal yang lumayan besar, 40 juta rupiah. Kala itu Mashud menyanggupinya. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Hingga Mashud merasa ada gelagat tak baik dari Vina. Vina seperti menghindar dari Mashud. Bahkan saat ditanyai hutangnya, Vina malah ketus kepada Mashud. Namun saat itu Mashud tetap sabar menghadapi Vina. Pelan-pelan Mashud mendekati Vina. Pria berusia 27 tahun itu kembali mempertanyakan kejelasan uangnya yang sudah 6 bulan dipinjam. Namun, yang ada Vina malah beralasan jika ia akan membayarnya saat mendapatkan uang THR Lebaran. Lantas tak jadi. Vina kemudian berjanji akan membayarkan utangnya setelah uang dari jahatannya cair. Namun, setelah Vina berhenti bekerja, malah tak juga dibayarkan. Lama-kelamaan saat ditagih, Vina menjawab dengan kata-kata kasar. Mashud saat itu sudah mulai tersinggung. Namun, berkali-kali juga lagi-lagi Mashud mendekati Vina dan bertanya tentang uang yang sudah ia pinjamkan. Vina yang masih berusia 21 tahun itu malah mengaku tak punya uang karena sudah tak lagi kerja. Mashud pun jengkel, kesal dan merasa sudah ditipu. Alasan itulah yang membuat Mashud mengatur waktu penagihan utang untuk terakhir kalinya. Di benak Mashud,
Jika hari itu nanti Vina masih mengelak pembayaran, maka Vina akan ia habisi. Hari Senin tanggal 22 Juni 2022, Mashud menghubungi Rifat untuk bertemu di salah satu warung di daerah Jawen Kenongo, Porong. Pertemuan itu untuk membahas rencana penagihan piutang milik Mashud yang ada pada Vina. Saat itu, Mashud mengatakan jika Vina tak mau membayar, maka hari itu juga Vina harus dibunuh. Lantas sepeda motor milik Vina bakal dijual, hasilnya dibagi berdua. Untuk melancarkan rencananya, Mashud menyiapkan tongkat security yang dia miliki saat 4 bulan bekerja sebagai security bank. Selain itu, ada sebuah sarung, tali tambang plastik warna hijau sepanjang 1 meter, dan juga sebuah kaos warna hitam. Semuanya diletakkan di jok kursi belakang mobil Ayla putih milik Mashud. Selasa 23 Juni 2020, Mashud menghubungi Vina. Ia minta ditemanin mengantarkan Rifat ke daerah Lawang. Vina mengiyakan ajakan Mashud. Sore harinya sekitaran pukul 5, Mashud menjemput Vina. Di dalam mobil sudah ada Rifat yang duduk di kursi belakang. Selama dalam perjalanan menuju Lawang, Mashud bertanya perihal uang 40 jutanya. Mashud bercerita jika uang itu milik orang tuanya dan mereka ingin menggunakan uang itu. Saat itulah Mashud cekcok dengan Vina. Mashud yang sudah berencana bakal membunuh Vina sewaktu berada di tol Surabaya menuju Malang dalam kondisi tol sepi, lantas tiba-tiba menghidupkan musik sebagai kode untuk Rifat menyerang Vina dari kursi belakang. Kepala Vina ditutup dengan kaos hitam, dilanjutkan dengan membekap mulut Vina dengan sarung. Lantas leher Vina dijerat dengan menggunakan tali yang sudah dia siapkan sebelumnya. Belum puas, Mashud lantas mengambil tongkat security miliknya yang dia letakkan di bawah kemudi. Vina pun diserang dengan hantaman tongkat sebanyak lebih kurang 5 atau 7 kali. Vina akhirnya meninggal dalam mobil. Setelah memastikan Vina meninggal, Rifat lantas menarik tubuh Vina ke kursi belakang dalam kondisi mobil masih melaju di jalan tol. Tubuh Vina lantas ditutupi sarung agar tidak terlihat dari kaca mobil. Akibat pukulan di kepala, darah Vina berserakan di jok bangku dan holder tempat minum yang ada di pintu sebelah kiri. Setelahnya, Mashud lantas berpikir di mana tempat yang aman untuk membuang jasad Vina. Hingga terpikirlah untuk membuangnya di dasar jurang Gajah Mungkur, Mojokerto. Pada tanggal 24 Juni 2020, jasad Vina ditemukan oleh warga. Saat jasad Vina berada di rumah sakit, tim forensik menemukan secari kertas di dalam bajunya. Di kertas itu tertera nomor telepon ayah Vina dan teman dekatnya. Polisi lantas mencari keterangan dari teman dekat Vina. Vina biasanya kemana-mana selalu menaiki motornya. Namun, saat jasad Vina ditemukan, motor tak ada bersamanya. Dari keterangan temannya diketahuilah di mana terakhir kalinya Vina memarkirkan motornya. Polisi lantas mendatangi lokasi tempat Vina terakhir kali parkir motornya. Saat di lokasi, motor Vina sudah tak ada. Penyidikan pun dilanjutkan dengan melihat CCTV. Dari pantauan CCTV terlihat jelas seorang pria sudah mengambil motor Vina di parkiran. Polisi lantas mengidentifikasi siapa pria tersebut. Dan hasilnya, diketahuilah jika pria itu adalah Rifat. Tak harus menunggu 24 jam setelah jasad ditemukan. Berdasarkan informasi, Rifat ternyata bekerja di salah satu warung soto di daerah Porong. Saat sedang mencuci piring, Rifat pun ditangkap. Dari penangkapan Rifat diperoleh keterangan jika otak pembunuhan Vina adalah Mashud. Untuk menangkap Mashud, Rifat diminta untuk menjebak Mashud agar datang ke warung tempat dia bekerja. Setibanya di warung, Mashud pun ditangkap. Atas perbuatannya, Mashud dan Rifat didakwa pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati.
Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungan kalian semua agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk itu, saya menunggu kritik dan saran dari kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Kalau begitu, sampai di sini kisah dan cerita kali ini. Sampai ketemu di cerita-cerita lainnya.